bebas, tidak perlu memikirkan ikut terhadap imam. Rukuk ya rukuk, sujud ya sujud, dan seterusnya. Sudah bukan menjadi makmum lagi, karena ada dua hal yang harus dipilih dan tidak ada yang bisa menunjukkan mana yang lebih bagus untuk dipilih. Wa takunu lan ana apa mufaraqatuhu oleh misai masbuk iku bi udrin kelawan udur. Kemudian hukum dari mufaraqah di sini adalah udur. Fima ing dalam keterangan yadharu kang pertelo apa ma aidon khalih maneh. Jadi pilihannya adalah mufaraqah. Kalau sudah satu rakaat, imamnya juga satu rakaat, sama-sama berdiri, imamnya membaca surat, makmumnya sudah melakukan berdiri misalnya, maka pada saat ini bagi makmum juga masih diperbolehkan ikut makmum lagi. Jadi berniat untuk makmum lagi boleh. Jadi tidak harus makmum itu dari awal takbiratul ihram, tidak, kecuali kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat harus dari awalnya. Tapi kalau sholat biasa, sholat wajib biasa, pada saat rokaat kedua, rokaat ketiga, yang penting di tengah-tengah rokaatnya makmum, kemudian makmum tersebut berkeinginan untuk menjadi makmum, maka diperbolehkan. Walaupun tadi sudah mufaraqah, apalagi tadi mufaraqahnya adalah biudrin, jadi sangat diperbolehkan untuk mengikuti makmum. Masalah fadilah itu nomor 2, karena memang ikutnya sudah di tengah rokaat, jadi pasti tidak sama. Wa ing qasura senajan pepeko sapa masbuk birtika bisa babi wujubiha lawan nglakoni sebab wajibe mufaraqah. Bahkan digoyai walaupun penyebabnya adalah karena cerobohnya masbuk tadi, sebab melakukan perkara yang mewajibkan mufaraqah, yaitu membaca sunat tadi, perkara sunat sampai waktunya panjang sehingga Fatihahnya harus dibaca. Kalau membaca Fatihah tidak bisa menemui rukuknya imam. Imamnya sudah i'tidal, bahkan sudah mendekati untuk melakukan sujud. Jadi dari i'tidal berangkat turun ke bawah sampai ke sujud itu masih belum dihukumi sujud. Sujudnya kalau sudah menempelkan kening. Jadi kalau sebelum sempurna itu dikerjakan masih belum dihukumi sujud. Makanya diistilahkan aroda, menghendaki, ila sujud. Wawa utawi sebab iku istighaluhu ketungkule makmum masbuk li sunnatin bisunnati kelawan perkara kang den sunataken anil fardi andoh saking perkara kang den fardhoaken. Perkara yang wajib tadi adalah karena dia sibuk dengan perkara yang sunat, tidak memikirkan perkara yang fardu. Padahal yang fardu inilah harus dikerjakan terlebih dahulu. Makanya ada denda, ada kewajiban untuk mengimbangkan pekerjaan yang sunat tadi dengan perkara yang fardu yang telah ditinggalkan. Jadi sebaiknya takbiratul ihram ya langsung bismillah membaca Fatihah. Wa lam yastaghil lan lamun ora ketungkul sapa al masbuku makmum masbuk ba'da ihramihi ing dalem sause takbiratul ihrame masbuk wala bi ghairiha lan ora kelawan liyane sunnah bisunnatin kelawan perkara kang sunat wala bi ghairiha lan ora kelawan liyane sunnah. Ini tafsil yang lain lagi.
apabila makmum masbuk tadi pada saat takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram tidak melakukan perkara sunat yang lain atau perkara lain. Perkara lain di sini misalnya berdiam diri, tidak membaca apa-apa, cuman mendengarkan bacaan imam. Ini juga termasuk perkara yang harus diseimbangkan dengan perkara yang wajib. Bal bil fatihati, balik ketungkul kelawan fatihah, melainkan sibuk dengan membaca fatihah. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Pada saat membaca fatihah, apakah itu membaca bismillah tok atau membaca alhamdulillah atau yang lain, yang penting belum selesai. Waroka alan rokuk sapa imamuhu, imame masbuk, belum selesai, imamnya sudah melakukan rukuk. Bagaimana masbuk tadi? Qata'a mongko medhot sapa masbuk al qiraata ing wacan. Jadi makmum yang ketinggalan imam untuk menyelesaikan Fatihah tidak cukup, masih dibaca 1 atau 2 ayat, imamnya sudah rukuk, maka kewajiban yang dilakukan oleh makmum adalah qat'ul qiraah, menghentikan bacaan Fatihah. Jadi bacaan Fatihahnya dihentikan karena imamnya rukuk. Waroka alan rukuk sapa masbuk ma'ahu, bareng sartane imam, kemudian mengikuti rukuknya imam. Jadi ini yang paling benar. Kalau yang di atasnya itu sebagian ada karena didenda atau karena memang terlambat jauh sehingga tidak menemukan rukuknya imam. Jadi yang penting makmum itu kalau sudah bisa menemukan rukuknya imam, maka dihukumi makmum tersebut mendapatkan rokaat. Kalau makmum tidak bisa menemukan rukuknya imam, dalam arti imam sudah rukuk, makmum juga rukuk, dan rukuknya makmum itu sudah tumakninah, jadi memenuhi syarat. Imam juga demikian. Yang diikuti oleh makmum pada saat rukuk juga rukuknya imam yang dalam keadaan tumakninah, bukan imam yang sudah akan berdiri dari rukuk. Ini berarti imamnya tidak tumakninah yang ditemui oleh makmum. Kalau demikian tidak mendapatkan rokaat lagi. Sedangkan yang ini membaca Fatihah kemudian langsung rukuk karena Fatihahnya belum selesai dan keadaan imam sudah melakukan rukuk. Waroka'a ma'ahu. Tujuannya liyudrika drapun nemu sapa masbuk ar-rakaata ing rakaat. Jadi kalau makmum tadi bisa menemukan rukuk berarti bisa mendapatkan rakaat. Wa yatahammalu lan nanggung sapa al imamu imam anhu saking masbuk bagiatal fatihati ing sekerine Fatihah au kullaha utawa sekabehane Fatihah. Kalau kullaha ini berarti makmumnya tadi takbiratul ihram Allahu Akbar, imamnya juga Allahu Akbar rukuk. Kalau demikian tidak usah membaca Fatihah. Setelah Allahu Akbar langsung Allahu Akbar yang kedua mengikuti imam untuk rukuk. Jadi tidak usah membaca Fatihah sama sekali. Ini pengertian au kullaha. Kalau sudah bisa mendapatkan rukuknya imam, maka mendapatkan rokaat juga. Wa ilam yudrikhu, lan lamun ora nemu sapa masbuk ing imam illa fir ruku'i, angin ing dalam rukuk. Nah ini makmum masbuknya datang, imamnya dalam keadaan rukuk, takbiratul ihram, kemudian maka imam yang dalam keadaan rukuk tadi, makmum juga harus langsung rukuk, tidak usah membaca apa-apa sama sekali. Jadi Allahu Akbar, terus Allahu Akbar yang kedua.
Bukan Allahu Akbar yang pertama, tapi Allahu Akbar yang kedua.